What is the spell, baby? Please show some mercy. Melting like ice cream when you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang penyelesaian pemeriksaan yang beranggotakan saya sendiri Anggi Indriani dengan NIM 2019-100-117. Saya Nandra Sandipayanti dengan NIM 2019-100-102. Saya Adivina Agustin dengan NIM 2019-100-106. Saya Isnatul Hasanah dengan NIM 2019-100-109. Saya Rina Janata dengan NIM 2019-1096. Untuk bagian yang pertama, yaitu operasi. Sebagian besar rekening nominal atau operasi telah diperiksa selama saudara melaksanakan tugas nomor 2 sampai dengan nomor 11. Sebagai contoh, beban sewa, beban iklan, dan beban lainnya telah diuji pada waktu saudara melakukan pemeriksaan terhadap biaya dibayar di muka, yaitu pada tugas nomor 7. Untuk tugas nomor 7, dapat dilihat di buku 3 halaman 32 sampai 37 untuk kode D1, D3, D4 dan D5. Kemudian ada di buku 4 juga yaitu di halaman 34 sampai 35 untuk kode D2 dan D6. Kemudian beban depresiasi telah diuji pada waktu saudara melaksanakan pemeriksaan terhadap aktiva tetap, yaitu terdapat pada tugas nomor 9. Untuk tugas nomor 9 dapat dilihat di buku 3 halaman 42 yaitu untuk kode F1 dan F4. Dan ada di buku 4 halaman 40 yaitu untuk kode F2, F3 dan F5. PPh karyawan telah diuji pada waktu saudara melaksanakan pemeriksaan terhadap utang biaya yaitu terdapat pada tugas nomor 6. Untuk tugas nomor 6 dapat dilihat di buku 4 halaman 50. Di samping itu, ada beberapa rekening yang belum diuji selama saudara melaksanakan tugas nomor 2 sampai dengan tugas nomor 11, yaitu penjualan, harga pokok penjualan, dan sebagainya. Untuk rekening-rekening tersebut, saudara tidak perlu melakukan pengujian karena hal tersebut telah dilaksanakan oleh asisten saudara, sehingga hasil pekerjaannya pun tidak perlu diragukan lagi. Dari hasil pengujian yang telah dilaksanakan oleh asisten saudara, tidak ditemukan adanya hal-hal yang bersifat luar biasa dan memerlukan penyesuaian. Baik, yang selanjutnya yaitu surat pernyataan dari klien. Saudara telah menyelesaikan surat pernyataan klien dengan cara mengisi bagian-bagian dari surat pernyataan standar yang masih kosong. Surat pernyataan ini berisi pertanyaan klien tentang penilaian aktiva dan status utang. Lihat tugas nomor 5. Tugas nomor 5 ada di buku 4 halaman 43 sampai 47 dengan kode G1 sampai dengan G6. Lalu yang selanjutnya yaitu setelah dikaji ulang dan ditandatangani oleh Lali Luntungan dan Purnomo Sutopo, surat pernyataan ini saudara arsipkan ke dalam kertas kerja pemeriksaan tahun 2005 setelah draft laporan keuangan. Bagian selanjutnya yaitu surat pernyataan ahli hukum. Setelah saudara telah meminta dan menerima surat pernyataan yang berisi proses pengendalian yang belum selesai, utang bersyarat dan transaksi utama perusahaan yang sekarang sedang berlangsung atau direncanakan. Surat yang berasal dari konsultan hukum ini dimasukkan ke dalam kertas kerja pemeriksaan utang dengan kode ATTL atau G7. Lihat tugas nomor 5. Tugas nomor 5 ada di buku 4 halaman 48 dengan kode G7. Saudara harus mempertimbangkan informasi yang ada di dalamnya dan memasukkannya ke dalam dokumentasi pemeriksaan saudara. Slide selanjutnya yaitu notulen rapat Dewan Komisaris. Hasil rapat Dewan Komisaris disajikan secara ringkas dalam arsip permanen di buku 2 halaman 23. Kita lihat ya, di buku 2 halaman 25 sampai 26. Hal-hal yang relevan dengan pemeriksaan yang saudara lakukan harus disajikan referensi dan dimasukkan ke dalam kertas kerja pemeriksaan secara tepat. Hasil rapat Dewan Komisaris ini terletak setelah bagian rekening dalam arsipan permanen.
Slide selanjutnya itu pajak penghasilan perusahaan. Setelah memposting seluruh penyesuaian ke working trial balance, hitunglah penambahan atau pengurangan dari PPh perusahaan sebagai akibat dari perubahan jumlah laba kena pajak. Diasumsikan tidak ada perbedaan perhitungan pajak penurunan akuntansi dan penurunan peraturan perpajakan. Untuk menentukan beberapa PPh dilakukan secara pengalihan tarif pajak progresif dengan laba sebelum pajak atau setelah penyesuaian audit. Besarnya pajak penghasilan dihitung sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai berikut. Laba kena pajak sampai dengan 50 itu tarifnya 10%. Kelebihan di atas 50 juta sampai dengan 100 juta yaitu 15%. Kemudian kelebihan di atas 100 juta yaitu 30%. Selanjutnya ada pelajari dengan cermat kertas kerja H6. Yang ini ya H6 ada di buku 4 halaman 52. Dalam kertas kerja pemeriksaan tahun lalu, Denny Miharja telah membuat kertas kerja yang sama untuk tahun ini dengan kode H6. Buku 4 halaman 52. Dianggap saudara telah melakukan penelusuran seluruh pembayaran dan penyetoran pajak ke jurnal pengeluaran kas. Saudara juga telah memeriksa setiap voucher pembayaran dan telah menemukan kesesuaian jumlah yang telah dibayar selama tahun 2004 dan 2005 dengan tembusan pengembalian pajak yang dimiliki klien. Seluruh pengembalian pajak klien telah dibuat oleh kantor akuntan saudara. Tugas saudara adalah menyelesaikan tugas pekerjaan yang berhubungan dengan penyelesaian kertas kerja H6 untuk tahun ini dan juga menyelesaikan kertas kerja laba ditahan K1. Tugas K1 ini yang dikerjakan oleh kelompok 5. Selanjutnya ada memorandum pemeriksaan utang yang tidak dicatat. Setelah selesai melakukan pekerjaan pengumpulan bukti, saudara harus membuat memorandum yang mendokumentasi pemeriksaan terhadap utang yang tidak dicatat. Saudara dapat menggunakan formulir G8 dalam tugas nomor 5. Ini ya, buku 4 halaman 49. Memasukkan memorandum ini ke dalam kertas kerja pemeriksaan terhadap utang lain-lain. Baik, slide selanjutnya. Kertas kerja. Setelah seluruh pekerjaan pemeriksaan selesai, saudara lakukan postinglah jurnal penyesuaian dan jurnal reklasifikasi ke dalam working trial balance. Masing-masing penyesuaian dan reklasifikasi harus didokumentasikan pada kertas kerja yang telah tersedia. Setelah selesai, selanjutnya jumlahkan mendatar untuk memperoleh saldo per audit pada kolom neraca saldo per audit. Baik, saldo 31 Desember 2004 1.099.449.400 itu diperoleh dari TB1 buku 4 halaman 15. Kemudian dividen tahun 2005 diperoleh dari TB1 buku 4 halaman 15. Kemudian pada saldo 31 Desember 2004 dikurangi dividen tahun 2005, hasilnya 1.067.999.400. Laba bersih tahun 2005 sebelum penyesuaian yaitu 379.660 terdapat pada TB1 buku 4 halaman 15. Saldo 31 Desember 2005 sebelum penyesuaian 1.447.659.400 terdapat pada hasil dari penjumlahan laba ditahan yaitu 1.099.449
400 ditambah 379.660 dikurangi dividen 31.450. Yang kemudian penyesuaian dari hasil pemeriksaan yaitu 34.855 terdapat pada TP1 buku 4 halaman 15. Saldo 31 Desember 2005 setelah penyesuaian 1.412.804.400 diperoleh dari hasil 1.090 laba ditahan 1.099.499.400 ditambah 344.805 dikurangi dividen 31.450. Kemudian pencadangan laba ditahan untuk pelunasan utang wesel jangka panjang 950 juta terdapat pada buku 4 halaman 15. Saldo 31 Desember 2005 setelah reklasifikasi 462.804.400 diperoleh dari saldo 31 Desember 2005 setelah penyesuaian dikurangi utang wesel jangka panjang. Kemudian usulan penyesuaian CR2, debitnya laba ditahan 950 juta, kemudian kreditnya pencadangan laba ditahan 950 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.